Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia daripada Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikanlah bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 22. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 22 yang berbunyi demikian. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya." Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius merupakan suatu nasihat pastoral yang harus diperhatikan oleh Timotius. Timotius adalah seorang pelayan dan seorang pemimpin yang masih sangat muda. Namun dia sudah dipercayakan oleh Tuhan suatu tugas yang besar dan mulia, yaitu memimpin jemaat di Efesus. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3, saudara bisa perhatikan di sana. Agar Timotius mampu menjalankan fungsinya dengan benar dan bertindak secara bijak, maka Paulus memberikan banyak nasihat yang sangat berharga. Dan salah satu nasihat tersebut dapat kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi. Nasihat Paulus bagi Timotius bukan hanya nasihat bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi nasihat ini berkaitan dengan pembangunan tubuh Kristus, agar orang-orang yang dipimpinnya mengalami pertumbuhan yang pada akhirnya hidup mereka pun akan mempermuliakan Tuhan. Paulus tentu menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan perkara mudah, apalagi memimpin jemaat Tuhan. Itulah sebabnya nasihat-nasihat Paulus sangatlah penting untuk diperhatikan baik oleh Timotius maupun oleh kita pada hari ini. Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah karena kita terlalu ceroboh di dalam bersikap, di dalam bertindak, tidak bijaksana dan tidak dewasa. Karena itu saudara, mari kita perhatikan apa yang harus dilakukan oleh Timotius dalam tugasnya sebagai pemimpin yang melayani jemaat Tuhan, dan juga kepada kita pada hari ini. Nasihat yang pertama adalah hormatilah orang-orang yang bekerja keras di antara kamu. Di ayat 17, ayat 18. Saudara-saudara, orang-orang yang bekerja keras harus kita hargai. Dalam kehidupan berjemaat tentu ada orang-orang yang mendukung pelayanan Sang Gembala. Mereka mendukung
dengan tulus, berani membayar harga, dan mereka tidak mengharapkan balasan karena mereka benar-benar tulus untuk melayani Tuhan. Orang-orang demikian harus kita hormati. Bahkan Paulus katakan bahwa orang yang demikian harus dihormati 2 kali lipat. Dan secara rinci Paulus berkata bahwa mereka itu adalah penatua-penatua yang baik pimpinannya, yang berkhotbah dan yang mengajar. Kita harus memberikan rasa hormat dan respek pada pemimpin-pemimpin kita yang telah memimpin kita dengan benar, yang membawa kita mengenal Tuhan, dan yang bekerja keras mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, jangan mendengarkan tuduhan dari satu pihak saja. Ayat 19. Sebagai pemimpin yang menggembalakan jemaat Tuhan, Timotius tidak boleh mendengarkan tuduhan dari salah satu pihak. Dia harus mendengarkan dua pihak. Begitu juga saudara dengan kita hari ini. Jika kita mendengarkan satu pihak saja, itu artinya kita tidak bijaksana. Dan kita telah menciptakan masalah yang baru di dalam kehidupan kita. Betapa banyaknya pemimpin jatuh di sini karena mereka hanya mendengarkan satu pihak, apalagi pihak tersebut adalah pihak yang telah berjasa baginya. Sebagai pemimpin, saudara, kita harus fair, kita harus objektif, dan kita tidak boleh mendengarkan satu pihak saja. Ketika kita mendengarkan satu pihak saja, maka pihak yang lain akan terluka. Ketika pihak yang lain terluka, itu artinya kita sedang menciptakan masalah baru di dalam kepemimpinan kita. Kita harus meletakkan persoalan yang ada secara objektif sehingga tidak ada kesan kita berat sebelah. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita tetap harus menjaga motivasi hati kita. Jangan sampai kita berat sebelah dalam memimpin umat Tuhan. Yang kaya kita bela, yang miskin kita tindas, atau sebaliknya. Dan Paulus berkata dengan tegas kepada Timotius, jangan memihak salah satu pihak. Yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah tegurlah orang yang berbuat dosa. Ayat 20. Dalam hal menegur, kita harus bijak. Janganlah menegur orang di depan orang lain dengan tujuan untuk mempermalukan atau menghancurkan orang lain. Tegurlah orang yang bersalah dengan tujuan cinta kasih. Dan Tuhan Yesus memberikan tahap-tahap dalam menegur orang yang berbuat dosa di dalam kehidupan jemaat. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Paling tidak di situ ada 4 tahap yang Yesus ajarkan ketika kita ingin menegur orang yang berdosa. Yang pertama adalah tegur dia secara 4 mata. Yang kedua, jika dia tidak bertobat, bawa 1 atau 2 orang lain lagi untuk menegur orang tersebut. Tahap ketiga, kalau tahap kedua sudah dilakukan dan dia juga tidak bertobat, bawa masalah itu ke hadapan jemaat. Itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, jika dia tidak bertobat juga, pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jika kita membandingkan dengan perkataan Paulus dalam ayat 20 ini, sepertinya saudara ini bertentangan dengan apa yang Yesus katakan tentang 4 tahap. Paulus berkata, mereka yang hidup, mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut. Pertanyaannya adalah, benarkah Paulus dan Yesus bertentangan di dalam hal ini? Jawaban saya jelas, saudara, jelas tidak bertentangan.
Mari kita perhatikan terjemahan lain. Terjemahan dalam Selabir mengatakan, jika seseorang terus-menerus berbuat dosa, engkau harus menegurnya di depan semua orang, supaya mereka pun menjadi takut. Terjemahan sederhana Indonesia. Kalau terbukti seorang penatua hidup dalam dosa, tegurlah dia di hadapan seluruh jemaat, sehingga semuanya takut melakukan dosa seperti yang diperbuat orang itu. Nah, saudara-saudara, perhatikan kata kalau terbukti dan hidup di dalam dosa. Artinya adalah dosa itu orang itu sudah melakukan dosa tersebut secara terus-menerus. Secara terus-menerus, itulah sebabnya Paulus berkata, tegur dia di depan orang banyak. Artinya saudara, bahwa Paulus sedang masuk di dalam tahap yang ketiga. Karena orang ini sudah terus-menerus hidup di dalam dosa, maka Paulus berkata, tegur dia di depan orang banyak. Nah, saudara-saudara, Paulus dan Yesus tidak bertentangan. Ya. Lalu kemudian yang keempat, bertindak tanpa memihak. Ayat 21. Tampaknya Paulus ingat tentang sikapnya pada waktu melakukan penganiayaan terhadap Stefanus yang dituduh secara sepihak, sehingga menjadi korban dari tuduhan yang tidak berdasar. Tindakan yang memihak akan membawa akibat yang lebih buruk. Kita harus berpihak kepada kebenaran, bukan kepada kejahatan. Sebagai pemimpin, saudara, kita harus belajar untuk tidak berpihak pada satu pihak. Dan saudara, ini tidak mudah. Apalagi kalau pihak yang dianggap salah oleh kerabat, apalagi pihak yang dianggap salah itu adalah kerabat kita atau sahabat kita atau orang yang mendukung kita. Rasanya sulit, saudara, untuk tidak berpihak kepada orang yang kita anggap berjasa bagi hidup kita. Tetapi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani, kita harus bersifat objektif. Kita harus tanpa memihak. Jika kita memihak salah satu pihak, maka berita itu akan tersebar kemana-mana yang merusak integritas kita. Sebagai pemimpin, saudara, seringkali kita bisa terjebak di sini. Memihak yang kaya, memihak yang kuat, dan mendukung kita secara membabi buta. Namun kita harus ingat bahwa kita adalah pemimpin yang diangkat oleh Tuhan untuk menggembalakan umatnya, yang berarti kita harus objektif terhadap siapapun juga tanpa kecuali. Dan itu bukan perkara yang mudah. Tetapi Paulus berkata, bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak orang lain. Yang kelima, saudara, jangan terbawa dosa orang lain. Ayat ke-22, istilah menumpangkan tangan bukan dalam pengertian doa tumpang tangan, tetapi dalam pengertian jangan sembarangan melantik seseorang masuk dalam jabatan sebagai pemimpin gereja. Karena semua ayat ini konteksnya adalah tentang pemimpin gereja. Saya yakin bahwa Paulus menyadari masa lalunya ketika ia membenci dan menganiaya para pengikut Yesus sebelum ia bertobat dulu. Waktu itu, saudara, para pengikut Yesus sangat dibenci, dan Paulus pun terlibat di dalamnya sampai akhirnya dia terlibat di dalam kematian Stefanus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Tanpa mengerti masalah yang sebenarnya, Paulus terseret dalam dosa orang lain yang menyebabkan kematian Stefanus. Dari pengalamannya ini, dia menasehatkan
anak rohaninya bernama Timotius untuk tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Jangan terbawa dosa orang lain. Terseret dalam dosa orang lain merupakan dosa yang sering ada di hadapan kita. Dan kita akan terseret di dalamnya jika kita tidak hati-hati, jika kita bersikap memihak, dan jika kita mendengarkan salah satu pihak. Itulah sebabnya saudara, sebagai pemimpin kita harus kritis. Tidak boleh percaya satu pihak, tetapi kita harus objektif tanpa memihak. Semoga Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam pelayanan kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bijaksana di dalam kami hidup, di dalam kami melayani, di dalam kami berurusan dengan sesama manusia, agar kami sungguh-sungguh mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, berkati saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka pada hari ini, dan khususnya kami sebagai pemimpin-pemimpin dimanapun dan di level apapun, agar kami boleh menjadi pelayan Tuhan, pemimpin, dan orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.